Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Menyambung kajian kita masuk kepada bab baru, bab setentangan fadlis salawat, keutamaan salat. Itu bab yang ke-187, halamannya halaman 71. Diawali dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Ankabut, surat yang keempat, surat yang ke-29 ayat 45. Bagusnya kita tengok Quran karena di sini ditulisnya sepenggal saja. Ditulisnya hanyalah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagusnya semenjak awal itu semenjak utlu. Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, awal bab, yaitu bab keutamaan salat, ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Halaman yang ke halaman 401, surah 29 ayat 45. Utlu, bacalah, ma uhiya, apa yang telah diwahyukan ilaika kepadamu ya Muhammad, minal kitab, daripada Alkitab yaitu Al-Quran, wa aqimis salah, dan dirikanlah salat, inna salah, sesungguhnya salat itu tanha, melarang, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, wa la dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah itu akbar, lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, Allah mengetahui apa saja yang tasna, kamu perbuat, kamu lakukan. Mari kita pahami. Perintah ini tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utlu, bacalah olehmu ya Muhammad. Berbeda dengan ikra. Kalau ikra sifatnya umum, membaca apa saja. Tapi kalau utlu lebih banyak terarah yang dibaca itu kitab suci. Apalagi perintah utlu itu biasanya perintah untuk membaca diiringi dengan memahami apa yang dibaca. Ya. Asal kata utlu kan tala, tala yatlu, tilawah, membaca sesuatu diiringi dengan pemahaman atau memahami apa yang dibaca, namanya tilawah. Tilawah Al-Quran, membaca sambil menghayati atau diiringi dengan penghayatan dan pemahaman atau tadabbur, tilawah. Kalau baca biasa qiraah. Nabi disuruh utlu, bacalah olehmu ya Muhammad apa yang telah wahyukan, apa yang telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad
minal kitabi. Kitab di sini adalah Quran. Itu Al-Quran yang mulia ini yang telah diwahyukan kepadamu oleh Tuhanmu. Dan mendekatkan dirilah engkau kepada Tuhanmu itu yang telah menurunkan kitab Al-Quran dengan cara membaca, memahami, merenungkan, menghayati isinya dan mengulang-ulang terus. Karena dalam kitab ini terdapat petunjuk, pedoman, bimbingan, arahan, tuntunan, juga terdapat tentang adab, tentang akhlak-akhlak yang mulia, berbagai macam perintah, larangan, peringatan-peringatan dan aturan-aturan. Untuk itu bacalah sebenar-benar dibaca, pahamilah sebenar-benar dipahami, hayati sebenar-benar dihayati, dan ulang-ulang membaca supaya dapat petunjuknya, tuntunannya. Jadi bukan hanya membaca tamat, membaca selesai, tidak. Ini yang agak teledor barangkali sebagian kaum muslimin, karena mereka hanya asik membaca untuk mengharapkan pahala. Membaca supaya banyak dapat fadilah dan keutamaan. Tidak. Bacalah berulang-ulang, hayati, pahami. Dengan cara begitulah engkau dapat petunjuknya. Pelajari bersama-sama. Kemudian aqimis salah. Kita cepat saja. Dan dirikan salat. 2. Pertama, bacalah kitab. Kedua, dirikan salat. Ini dirikan salat itu berkekalalah engkau mendirikan salat. Berketerusanlah engkau mendirikan salat dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya, kaifiat-kaifiatnya. Karena salat itu imaduddin. Karena salat itu tiangnya agama, pokoknya agama. Tidak ada agama kalau tidak ada salat. Orang yang tidak salat dianggap tidak beragama. Bahkan batas antara kekafiran dan muslim itulah salat itulah sendiri. Untuk itu makna aqim di sini bukan hanya laksanakan, tunaikan salat itu dengan rukun-rukun, syarat-syarat, adab-adab, kaifiatnya. Terus menerus setiap waktu, setiap hari 5 kali sehari semalam. Namanya aqimis shalah. Inna salata, sesungguhnya salat itu, salat yang kau dirikan itu, salat yang kau kerjakan berkesinambungan dan berketerusan itu, dengan memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat, adab-adab, kaifiat dan kekhusyukannya. Tentu juga diiringi dengan pemahaman apa yang dibaca. Dan apa yang dilakukan? Tanha, dia mencegah, menghambat, melarang. Naha itu kan melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bagaimana? Salat yang dilakukan dengan kekhusyukan, memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, adab-adab dan kaifiatnya, lalu direnungkan, dihayati, dipahami apa yang dibaca. Disitulah kita dituntut pula untuk bukan hanya hafal dan menghafal bacaan salat, tapi juga harus mengerti kita apa yang kita baca, supaya salat itu membuahkan hasil. Hasil daripada salat itu antara lain adalah dia menghambat, melarang, mencegah pelakunya di berbuat keji dan mungkar. Ambil satu contoh. Salat itu dibuka dengan takbir. Setelah takbir kita disunnahkan baca istiftah. Kita ambil satu contoh istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan salahku sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Berarti setelah salat kita berusaha menjauh. Kita minta kepada Allah agar jauhkan kita daripada salah dan dosa. Kalau kita pahami berarti kita harus menjauh diri daripada salah dan dosa.
sebagaimana jauhnya timur dan barat, kita tidak akan jumpa, tidak akan ketemu lagi. Allahumma naqini, ya Allah bersihkanlah aku daripada salah itu sebagaimana dibersihkan yang putih. Berarti kita berusaha bersih, jangan sampai dikotori oleh dosa. Allahumma sil, ya Allah cucilah kesalahan-kesalahanku masa lalu, jangan terulang lagi. Berarti ini pahami, renungkan, habis salat kita akan. Jadi yang dituju salat itu hendaklah salat di samping di waktunya, syaratnya dipenuhi, rukunnya dikerjakan, kaifiatnya dilakukan, adab-adabnya dipenuhi, kemudian ditambah dengan kekhusyukan dan pemahaman apa yang kita baca. Besar kemungkinan salat itu akan berpengaruh kepada si orang yang melakukannya dalam mencegah keji dan munkar. Inna salata, sesungguhnya salat itu mencegah, menghambat, melarang daripada perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh zikrullah, la itu sungguh, dan la dan sungguh zikrullah, mengingat Allah itu jauh lebih besar. Mengingat Allah lebih besar daripada segala sesuatu. Dan mengingat Allah itu istilahnya akbar min kulli syai' fi dunia, lebih besar daripada segala yang ada di dunia ini. Mengingat keagungannya, kebesarannya, keesaannya, keperkasaannya. Lebih-lebih dalam salat, dalam pelaksanaan ibadah, dalam segala urusan kita, ingatlah Allah. Nah, menyimak penjelasan ulama, ada 3 buah kitab tadi yang kita tengok, kita ambil satu. Di sini salah satunya adalah maksud la dzikrullahi akbar itu, sungguh mengingat Allah jauh lebih besar, adalah Allah subhanahu wa ta'ala sungguh lebih besar ingatnya kepada kamu dibanding zikirmu kepadanya. Kita ulang. Allah subhanahu wa ta'ala ingatnya kepada kamu dengan memberikan balasan, ganjaran, fadilah, keutamaan jauh lebih besar daripada zikir atau ingatnya kamu kepada Allah dalam ibadat dan salatmu. Mudah-mudahan tertangkap. Ingatmu kepada Allah dalam pelaksanaan ibadahmu, dalam salatmu, dalam apa saja, dibanding dengan ingat Allah kepadamu jauh lebih besar. Ingat Allah itu kepadamu dengan berikan kamu balasan, ganjaran, fadilah, keutamaan atau pahala. Satu. Yang kedua, memahami begini, bahwa dalam mencegah perbuatan keji dan munkar, karena sekali mencegah perbuatan keji dan munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar itu lebih besar dengan zikir dibanding dengan cara yang lain. Apa maksudnya? Ketika orang akan melaksanakan perbuatan keji dan munkar, lalu dia ingat kepada Allah atau diingatkan kepada Allah, itu jauh lebih besar pengaruhnya, kesannya kepada orang yang diingatkan itu daripada yang lain, bahkan daripada salat sendiri. Dua.
Disebutkan begini, tidak ada satu amalan anak Adam pun yang lebih dapat menyelamatkannya daripada azab Allah selain daripada zikir kepada Allah. Sahabat tanya, apakah juga tidak jihad? Jihad fisabilillah. Kata beliau menjawab, meskipun seseorang kamu memukul, memancung kepala musuhnya dengan pedang, tetap berzikir kepada Allah jauh lebih besar daripada itu. Sebab tujuan memerang orang untuk zikir kepada Allah. Maka bagaimanapun zikir jauh lebih besar manfaat fadilah. Zikir yang sebenar-benar zikir. Maka salat orang yang berzikir dalam salatnya dengan orang yang tidak berzikir dalam salatnya beda. Kita dalam salat kita belum tentu isi salat kita zikir semuanya dari awal sampai akhir. Kadang lebih banyak menerawangnya, melamunnya, menghayalnya daripada zikirnya. Maka dalam segala hal zikir jauh lebih utama, jauh lebih besar. Termasuk berapapun kita banyaknya berzikir kepada Allah, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, takbir, dan apapun bentuk-bentuk zikir yang kita ucapkan, zikir Allah jauh lebih besar kepada kita. Dan zikir itu lebih jauh pengaruhnya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar daripada tidak zikir. Karena siapa yang zikir kepada Allah, dalam artian bukan baca subhanallah, ingat dia kepada Allah, diingatkan dia kepada kebesaran Allah, kepada kekuasaan Allah dan segala macam, dapat mencegahnya perbuatan keji dan mungkar. Ini diantara maksud daripada wala dzikrullahi akbar. Jangan panjang pula, jangan dipanjangkan pula bacalanya. Wala zikrullahi akbar, jangan begitu. Tapi wala dzikru, kata-kata lam itu takkid, dan sungguh mengingat Allah itu jauh lebih besar. Sudah kita jelaskan tadi apa saja makna daripada jauh lebih besar. Semua penjelasan ulama iyalah. Oh, zikir kepada Allah itu dapat mencegah, lebih besar peranannya, pengaruhnya dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar, dalam berbuat maksiat, ya. Karena ketika itu dia ingat kepada Allah. Tidak jadi orang berzina gara-gara dia ingat kepada Allah. Sudah menyerah perempuan itu. Kisah terkenal ini. Tiba-tiba dia ingat kepada Allah, ditinggalkannya orang. Ditinggalkannya orang. Jadi ingat kepada Allah dengan sebenar-benarnya ingat, langsung otomatis orang tertahan mengingat melakukan maksiat. Salat belum tentu lagi. Meskipun salat itu betul mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi kalau salatnya tidak berpengaruh, dalam salatnya dia tidak berzikir dan tidak memahami apa yang bacanya, sama saja. Ini kira-kira makna yang dikemukakan dalam 3 buah kitab tafsir saya baca. Ada kitab Fathul Qadir, ada Al-Qurtubi, ada Safat Tafsir, ada Tafsir Munir. Kita pelajari tadi, kita himpun data seperti itu. Intinya sebagaimana yang telah kita sebutkan. Jadi kalau salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh mengingat Allah itu jauh lebih besar pengaruhnya dalam mencegah keji dan mungkar. Atau sungguh Allah mengingatmu dan memberikan balasan, ganjaran, pahala dan fadilah jauh lebih besar daripada zikirmu kepada Allah. Jadi zikir Allah kepadamu jauh lebih besar. Kira-kira begitu. Kemudian ditutup ayat ini bacaannya wala dzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah mengetahui apa saja yang tasna, kamu
kerjakan. Ilmu Allah menyangkau, meliputi, mencakup apa saja. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah segala sesuatu pun, dimanapun, kapanpun, sekecil apapun, baik sebelum, sedang, dan akan. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, Dia mengetahuinya. Apakah engkau membaca Quran, atau salat, atau mencegah perbuatan keji dan mungkar, atau zikir, Allah tahu. Dia ya'lam, Dia senantiasa dan terus-menerus tahu. Kata-kata ya'lam, ya'lam itu fi'il mudhari', memfaedahkan terus. Allah itu selalu dan terus mengetahui apa saja yang kamu lakukan dan apa saja yang kamu kerjakan. Termasuk apa yang kamu kerjakan dalam salatmu, apa yang kamu kerjakan ketika kamu baca Quran, apakah dari hati, apakah khusyuk atau tidak, apa niat, apa maksudmu. Kamu salat juga, kamu melakukan aktivitas saja, apa saja, ya Allah mengetahui semuanya. Akhirnya menurut Abu Aliyah, sesungguhnya salat itu ada 3 perkara. Pertama ikhlas, kedua khasyah, takut, yang ketiga zikrullah. Kata Abu Aliyah, diringkas daripada tafsir Mukatsir, salat itu ada 3 khisal. Yang pertama ikhlas, yang kedua khasyah, takut, yang ketiga zikrullah. Ikhlas menyuruhmu berbuat yang baik. Al-ikhlasu ya'muruhu bil ma'ruf. Ikhlas itu menyuruhnya berbuat baik. Al-khasyah, takut, mencegahnya berbuat kemungkaran. Mengingat Allah, itu membaca Quran, menyuruh dan melarangnya. Bisa tertangkap? Enggak. Selalu 3 perkara. Ikhlas, khasyah takut, zikrullah, zikir kepada Allah. Ikhlas, kalau ikhlas orang dalam salat itu yang menyuruhnya berbuat ma'ruf. Kalau ada khasyahnya mencegah membuat yang mungkar. Khasyah, takut, rasa takut kepada Allah lah yang mencegahnya membuat mungkar. Zikrullah, mengingat Allah atau membaca Quran, itu isinya ada perintah, ada larang. Salat yang kosong daripada 3 ini, salatnya hampa. Orang yang ikhlas, keikhlasan itulah yang menyuruhnya berbuat baik. Orang yang khasyah, takutnya yang mencegahnya berbuat mungkar. Orang yang ingat kepada Allah dengan baca ayat Quran, isinya perintah-perintah dan larangan-larangan. Ketiga salat mencakup ini. Salat ketiga-tiganya di sini. Kalau tidak ada, hampa. Kata Abu Aliyah. Rujuk nanti kitab Tafsir Mukatsir. Walaupun pakar Tafsir Mukatsir kita tidak datang lagi kan, rujuk ke sana. Jadi intinya surat yang kita baca ini, surat ke-29 ayat 45 surat Al-Ankabut, mengingatkan kita. Pertama, diperintah kita itu untuk terus-menerus membaca Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk, tuntunan dan bimbingan. Bacalah, hayatilah, pahamilah, renungkanlah supaya dapat petunjuknya. Kita tidak diperintah membaca secara hampa. Bacalah sebenar-benar baca, yatlunahu haqqa tilawati. Sebenar-benar membaca diiringi pemahaman, pengertian. Itu yang perintah. Utlu ma uhiya ilaika min kitab.
supaya kita dapat petunjuknya, tuntunannya, pedomannya, arahannya, bimbingnya, perintahnya, larangannya, aturannya. Itu perintah. Kedua, perintah menegakkan salat. Aqimis salat, menegakkan salat maknanya laksanakan salat itu sebagaimana mesti yang diperintahkan. Di waktunya, memenuhi syaratnya, rukun-rukunnya, kaifiat dan adab-adabnya serta kekhusyukannya. Salat yang dilakukan dengan itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat yang dilakukan seperti itu, salat yang dawam, salat yang berkekalan di waktu-waktunya, salat yang memenuhi syarat-syarat, mengerjakan rukun-rukunnya, melaksanakannya sesuai dengan kaifiatnya, memenuhi adab-adab dalam salat, salat seperti itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, bahwa mengingat Allah jauh lebih besar daripada segala sesuatunya, bahkan daripada salat itu sendiri. Karena tujuan diperintahkannya salat, tujuan didirikan salat untuk mengingat Allah juga. Aqimis salat dzikri dalam surat Taha. Laksanakan salat untuk mengingatku. Laksanakan salat untuk mengingat. Kalau kamu salat dan ingat aku, maka belum terlaksana apa yang diperintah. Maka zikir kepada Allah jauh lebih besar dari segala sesuatunya. Termasuk zikirmu kepada Allah, bila dibanding zikir Allah kepadamu, jauh lebih besar zikir Allah kepadamu. Hanya dia berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan zikir yang banyak untuk kita, dengan cara mencurahkan pahalanya, ganjarannya, balasannya, keutamaannya, fadilahnya. Dan ketiga, zikir kepada Allah jauh lebih besar peranannya dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Untuk itu salatlah dengan berzikir, supaya salat itu betul-betul berpengaruh pelakunya dari mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat ditutup dengan Allah mengetahui apa saja yang kamu laksanakan, kamu kerjakan. Tidak ada yang luput bagi Allah apapun yang kamu lakukan, karena ilmu Allah itu menjangkau, meliputi, mencakup segala yang ada. Selesai ayatnya. Kita masuk kepada hadis pertama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum, bagaimana pendapatmu, lau anna nahran, lau jikalau sekiranya nahran, sebuah sungai, bibabi ahdikum, ada di pintu salah seorang rumah kamu, mengalir, yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marat, yang dia mandi, yaghtasilu mandi daripadanya air sungai itu, kulla yaumin setiap hari, khamsa marat 5 kali. Hal yabqa min darani syai', adakah masih tinggal, masih tersisa, min daranihi daripada kekotorannya sesedikit pun? Qalu, mereka berkata, la yabqa min darani syai', tidak, Rasulullah,
Tidak akan ada yang tinggal lagi kekotoran sedikit pun di badannya. Qala, beliau bersabda, fadzalika mathalus salawatil khamsi. Demikian itulah perumpamaan salat yang 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah menghapuskan dengan salat yang 5 waktu itu berbagai macam kesalahan-kesalahan. Ini namanya tamsilan. Perumpamaan yang Nabi buat agar tertangkap di kita bagaimana keistimewaan salat itu dalam menghapuskan dosa-dosa. Salat yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam terlalu banyak fadilah, keutamaan, keistimewaan dan keagungannya. Sangat banyak. Di antaranya salat itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang salat. As-salawatul khamsu, salat yang 5, wal jumu'atu ila jumu'ati, Jumat ke Jumat, wa ramadhanu ila ramadhan, Ramadan ke Ramadan, mukaffirat, menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terletak di antara-antaranya selama yang besar-besar tidak dikerjakan. Dalam surat Hud, kan masih ada Quran di tangan kita, silakan pinjam saya satu Ustaz Quran. Surat Hud, surat ke-11. Mari kita buka sebentar. Hud surat ke-11. Disebutkan bahwa mana ya? Hilang surat saya. Perintah untuk mendirikan salat, bahwa dia dapat menghapus, mencegah, menghapus, menghilangkan berbagai macam kesalahan-kesalahan yang dikerjakan. Sudah ketemu di saya. Ayat 114, halaman 234. Halaman 234, ayat 114. Mari kita tengok nih. Dan dirikalah salat tarafain nahari, pada kedua ujung siang, dua ujung siang, pagi dan petang. Halaman 234. Halaman 234, 114. Dirikanlah oleh engkau salat tarafai, dua tepi siang. Apa dua tepi siang? Pagi dan petang. Wa zulafam minal lail, dan pada bagian permulaan malam. Ini gambaran tentang salat 5 waktu. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan atau perbuatan-perbuatan baik, termasuk ke dalamnya salat, yudhibna sayiat, dapat melenyapkan, menghapuskan, menghilangkan berbagai macam kesalahan-kesalahan. Dzalika dzikra lidzakirin, itulah peringatan bagi orang yang selalu mengingat Allah. Dalam penjelasannya, bahwa salat 5 waktu sehari semalam yang dikerjakan di tepi siang, subuh, asar dan maghrib, masuk malam, isya dan subuh, maghrib dan subuh, isya dan subuh, 5 kali salat. Salat yang dikerjakan itu dapat membersihkan
melenyapkan, menghilangkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang salat. Intinya, salah satu keistimewaan dan keutamaan salat adalah sebagai pembersih, bagaikan air yang membersihkan tubuh kita, pakaian kita yang kotor. Supaya nampak gambarannya di Nabi buat contoh. 5 kali seorang mandi sehari semalam di air sungai yang mengalir di pintu rumahnya. Apakah dia masih kotor? Jawaban sahabat tidak. Begitu pula orang yang salat 5 kali sehari semalam. Maka habislah segala kesalahan-kesalahannya dengan catatan selama dosa-dosa besar tidak dikerjakannya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, idza jtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar tidak dikerjakannya. Andaikan satu hari tadi kita tidak melakukan dosa besar, maka satu hari ini dosa yang kita lakukan sudah habis semua dengan salat. Sama dengan mandi, bersih, harum, rapi. Orang yang rajin salat 5 kali sehari semalam, dia bersih dari batin. Lahirnya bersih karena dia berwudu. Dia bersuci, dia berwudu. Kemudian secara batinnya bersih dari dosa, bersih daripada salat. Dia fresh dan segar. Dengan begitu, perumpamaan Nabi bagaikan orang yang mandi 5 kali sehari malam di air sungai yang mengalir di depan pintu rumahnya. Apa di pintu rumah? Artinya dia tidak susah-susah untuk mandi, tinggal tanggal baju masuk air. Salat juga begitu, tidak susah salat. Tentu saja salat yang bagaimana? Salat yang ditunaikan, yang tadi lagi, salat yang dikerjakan dengan memenuhi syaratnya, rukunnya, kaifiatnya, adabnya, dan kekhusyukannya. Karena nilai salat yang kita peroleh itu tidak sama. Nilai hasil salat kita itu tidak sama. Ada yang habis salat dia dapat nilai 10%. Ada yang 30%. Ada yang 40%, ada yang 50%, dan seterusnya. Yang 100% tidak ada. 100% nilai itu barangkali Nabi Muhammad. Seseorang salat, dia keluar dari salatnya, dia dapat nilai 70%. Separuh salat, sepertiga salat. Bahkan ada yang 10%. Ini tergantung yang 5 tadi. Syarat, rukun, kaifiat, adab, kekhusyukan. Tergantung 5. Syarat sebelum, inilah syarat semua. Syarat itu kan sebelum mengerjakan. Rukun bagian daripada pekerjaan itu sendiri, rukunnya. Kaifiat, tata caranya, bagaimana tata cara yang sebenarnya. Kalau adab, bagaimana kita melaksanakan sebaik-baik mungkin. Kalau khusyuk, masalah konsentrasi, masalah fokusnya 5. Nah, salat yang ditunaikan seperti itu bisa mukafirat, bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Maka bisa jadi ketika malam hari seorang mukmin itu tidak bersalah lagi. Habis sisa, tidak salah lagi. Dia tidurlah dengan nyaman. Dengan catatannya tadi, yang besar-besar dijauhinya. Kenapa? Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan begitu. Idza tunibatil kabair, selagi dia menjauhi yang besar-besar. Parahnya kita tidak tahu yang besar. Kadang-kadang yang besar jadi kecil. Tinggal kita melengkapi saja lagi.
Karena Allah yang Maha Murah, Maha Kasih, telah memberikan kepada kita berbagai macam cara, petunjuk, bimbingan, arahan, yang apabila kita lakukan, semuanya itu dijadikan oleh Allah sarana untuk menghapus dosa. Semua amal-amal saleh penghapus dosa, apapun amal saleh. Cuma kerjakanlah amal saleh itu dengan sebaik-baiknya. Apapun amal saleh yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita lakukan, menghapuskan segala kesalahan. Walladzina amanu wa 'amilus salihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim. Orang yang beriman dan beramal saleh, kami akan hapuskan segala kesalahan-kesalahan mereka. Jadi salat masalah, baca Quran masalah, ta'lim masalah, doa masalah, zikir masalah, pokoknya masalah, menghapuskan kesalahan. Apalagi yang tiang agama betul yang kita kerjakan. Dengan begitu berusaha sajalah salat itu agar terpenuhi yang 5 tadi. Syaratnya dipenuhi, rukunnya dikerjakan, kaifiatnya dilaksanakan, adab-adabnya diterapkan. Kemudian berusahalah untuk khusyuk, karena khusyuk itu adalah salah satu yang dituntut dalam salat. Kalau tidak nanti tidak ada zikirnya. Orang kalau tidak khusyuk salat hilang zikirnya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Tergantung Pak. Kalau di tempat jamaahnya itu salatnya benar, mengikuti petunjuknya, salat itu pengaruh pada yang lain. Salat itu subsidi. Iya, salat itu saling menguatkan. Makin banyak jamaah, makin bagus. Karena kekurangan kita ditutupi oleh yang lain. Subsidinya memenuhi. Salat di tempat yang kecil, jamaah tidak berapa, daya kuat, dayanya kurang, auranya kurang. Auranya. Tetapi salat di tempat yang kecil, sedikit jumlahnya, salatnya benar, salatnya betul. Lebih baik daripada salat di tempat banyak, tapi salatnya centang perenang. Jadi situasinya. Berapa banyak orang suruh kadang-kadang, tapi salatnya tidak jadi jom pengkaannya itu. Nah, cukup kaifiat. Jadi untuk itu cuma catatan C, perempuan tidak boleh jauh-jauh salat. Perempuan makin dekat dengan rumahnya makin bagus salatnya. Perempuan lah, laki-laki boleh kemana-mana. Cuman di mana saja kita salat, di masjid apapun, di musala apapun sebenarnya sama. Tidak tergantung dengan masjidnya. Tergantung dengan jamaahnya sebetulnya, jamaah dan imam dan pelaksanaannya. Karena salat itu tidak tergantung dengan tempat. Khusyuk tempat sembahyang, tidak tempat itu khusyuk. Perasaan tenang barangkali khusyuk. Ya Pak, ada yang lain? Nah, berarti kita tutup dengan satu keringkasan kaji bahwa salat itu mempunyai kedudukan yang sangat utama, tidak dapat ditandingi. Jangan ditandingi, disetarai oleh ibadat, tidak bisa. Karena salah satu-satunya ibadat yang langsung Nabi terima tanpa perantara malaikat adalah salat. Selain daripada salat, semua ibadah diterima Rasulullah melalui perantara Jibril. Kalau salat langsung, itu saja sudah menunjukkan keistimewaan salat. Inilah yang akan kita baca dalam hadis-hadis berikutnya tentang fadilah, keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam salat. Baru kali ini kita malam hari ini baru kita buka dulu hadis pertamanya. Semoga kita termasuk orang yang mendirikan salat, bukan hanya yang mengajarkan salat. Amin. Sekian saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.